Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9, yaitu dengan materi teks diskusi. Pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks diskusi. Ibu akan membacakan materi dari teks diskusi tersebut. Dalam suatu kegiatan berdiskusi formal, biasanya akan menghasilkan teks diskusi. Teks diskusi ini dibuat untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam suatu pertemuan ilmiah agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teks diskusi, pertama-tama mari terlebih dahulu kita kenali apa itu diskusi. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi, dapat dikatakan teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat yang menyetujui atau yang menolak hasil diskusi. Struktur teks diskusi. Pertama, isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Contoh, dalam pertemuan ini, permasalahan yang akan dibahas adalah pemilihan pengurus desa. 2. Argumen. Argumen dalam teks diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang atau pendapat yang mendukung. Contoh, berbagai pendapat dalam pertemuan ini adalah apa? 3. Simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah hasil, simpulan rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang akan dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Contoh, pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Dalam teks diskusi terdapat konjungsi, pertentangan, dan perbandingan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Konjungsi perbandingan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Tanda koma digunakan sebelum konjungsi pertentangan, yaitu sebelum kata sedangkan, tetapi, dan melainkan. Konjungsi pertentangan terdiri atas beberapa konjungsi, antara lain 1. Sedangkan
titik titik. Konjungsi sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Contoh, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. 2. Titik titik, tetapi titik titik. Konjungsi tetapi digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasang dengan kata tidak. Contoh, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. 3. Titik titik, melainkan titik titik. Konjungsi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contoh, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Konjungsi perbandingan hanya terdiri atas konjungsi titik titik lebih titik titik daripada titik titik. Konjungsi ini hanya digunakan untuk hal yang dibandingkan. Konjungsi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Contoh, Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia teks diskusi kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.